Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dalam waktu yang Allah berkahi. Kita berada di Masjid Allah Subhanahu wa taala, berada pada waktu di mana Allah berikan keberkahan kepada hambanya itu melebihi dari waktu-waktu yang lain, dan kita berada pada bulan haram, Dzul Hijjah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu pernah menyampaikan di hadapan para sahabat salah satu hadis yang mana Rasulullah ketika itu mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu." Barang siapa yang salat berjamaah ketika subuh, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian setelah selesai salat subuh secara berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini bukan hanya sesuatu yang kita bayangkan kita berzikir, akan tetapi menuntut ilmu seperti ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu, yang mana dia ini berzikir atau mendengarkan kajian atau membaca bacaan positif sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian setelah terbit matahari dia tunggu beberapa saat, dia salat 2 rakaat. Ya. Imam At-Tibi dalam kitabnya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan memaknai bahwasanya dua rakaat salat tersebut adalah salat sunnah isyraq atau salat duha. Apa kata Rasulullah? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, kata Rasulullah. Seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Salat subuh berjamaah barusan selesai kita laksanakan. Tsumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Ta'lim seperti ini adalah bentuk zikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Yang ketiga, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat isyraq atau duha. Pahalanya itu menyamai pahala haji dan amalan yang sederhana yang selalu kita lakukan, ternyata pahalanya itu besar sekali. Tapi janganlah pula ketika ini nanti selesai dari sini hajinya nambah. Udah berapa kali haji? 3 kali. Atau setelah ini nambah 1 jadi 4. Atau umrohnya pun seperti itu. Atau jangan-jangan ada orang mengatakan ketika dia, sekarang kalau misalkan pergi umroh itu kan lebih kurang 30-an ya. Ada orang yang mau umroh, kemudian dia katakan, ngapain kita umroh? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari,
Salat sunnah 2 rakaat pahalanya bukan saja umroh, haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Rasulullah. Boleh seperti itu. Orang pergi haji capek-capek tuh, ngumpulin uang. Apalagi yang misalkan ketika dia pergi haji itu umurnya sudah di atas 60 tahun, itu kan tidak mudah. Kemudian datang kita katakan bahwasanya ketika seseorang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat subuh 2 rakaat, pahalanya itu bukan saja haji, tapi haji dan umrah. Apakah kita bisa menyamakan orang-orang yang berletih-letih di sana dengan kita yang duduk di sini? Itu sama nggak? Kira-kira sama nggak? Rasulullah bilang seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Apakah sama? Kalau kita lihat hadisnya ini sama. Makanya ada Al-Quran itu 130 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu kan segini tebalnya. Kenapa para ulama mengarang kitab-kitab tafsir belasan atau bahkan puluhan jilid? Untuk menjelaskan ayat tersebut. Kenapa para ulama ada kitab Shahihul Bukhari seperti ini, berisi 7.000-an hadis, dikarang atau dijelaskan hadis tersebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani belasan jilid. Kenapa mereka mengarang seperti itu? Ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Al-Quran tersebut ada, terbatas ayatnya. Hadis tersebut ada, terbatas jumlahnya. Datang para ulama menjelaskan kepada kita agar kita tidak salah paham. Kalau misalkan kita hanya bermodalkan Al-Quran dengan hadis, kemudian kita tidak mau menyentuh perkataan para ulama, terkadang banyak ayat atau hadis itu secara zahirnya itu kontradiktif. Secara zahir, bukan secara hakiki. Datang para ulama menjelaskan kepada kita. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, kadang-kadang pun ulama itu ketika menjelaskan berbeda pendapat. Awalnya saya ingin tahu, tiba-tiba berbeda pendapat. Yang mana yang benar ini? Itulah dibutuhkan ketika kita melihat hal tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada diriku keyakinan terhadap permasalahan yang kupelajari. Kita ini butuh sama Allah. Meskipun ada otaknya yang encer, tapi secerdas-cerdasnya seseorang tersebut tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diberikan petunjuk, agar diberikan taufik. Sama hadis ini ketika Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih, ketika Rasulullah mengatakan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh yang tadi kita laksanakan, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang bilang? Rasulullah. Oke, berarti sholat sunnah 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika itu kan yang berkata siapa? Rasulullah. Rasulullah ada di dunia nggak ketika itu? Berarti sholat 2 rakaat yang kita lakukan lebih berharga dari Rasulullah dong. Karena Rasulullah di dunia. Masjidil Haram masih di dunia atau sudah di akhirat? Di dunia. Berarti sholat sunnah 2 rakaat itu lebih berharga daripada Masjidil Haram dong. Kalau kita fahami itu secara tekstual, itu akan bertentangan. Makanya para ulama datang menjelaskan kepada kita, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Sahihi Muslim, ketika Rasulullah mengatakan raka'atal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh qabliyah itu, ketika dikerjakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, bukan bermaksud semua dunia dan seisinya. Tapi kata Imam Nawawi, al-muradu minhu mata'ud dunya. Kesenangan duniawi. Bukan semua yang ada di
di dunia. Karena kalau semua di dunia itu Masjidil Haram ada di dunia. Masjid Nabawi ada di dunia. Para ulama ada di dunia. Nabi pun ada di dunia. Apakah 2 rakaat yang kita lakukan itu lebih berharga dari para nabi? Masjidil Haram? Masjid Nabawi? Tentu tidak. Ulama kita menjelaskan maksudnya adalah kesenangan duniawi. Begitu indah Rasulullah menjelaskan kepada kita. Rasulullah ketika ingin menjelaskan keutamaan atau bagaimana besarnya pahala sholat subuh, Rasulullah cukup menjelaskan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh yang sunnah saja sebesar itu pahalanya. Konon lagi ya subuh tadi. Jadi kalau berbicara masalah pahala ini nggak bisa ada orang katakan, Ustadz kalau memang kita berbicara tentang pahala, mana daftar pahala saya? Saya pengen tahu. Saya sudah puluhan tahun beribadah, tapi saya tidak pernah tahu apakah sholat saya diterima, jumlahnya berapa, tabungan saya berapa. Tabungan pensiun saja bisa dilihat kan. JMO ya, apa itu? Jam sostek. Itu kan bisa kita lihat beberapa nih tabungan masa tua kita. Oh, sekarang kalau saya masih kecil lah. Ini tabungan pahala bagaimana kita lihat? Ada yang bisa lihat tabungan pahala nggak? Tiba-tiba nanti di request ke malaikat, kirim email, tolong direkap pahala saya pengen tahu nih seberapa besar pahala saya. Biar saya siap-siap ini. Kalau masih kurang ya tinggal banyak-banyak beramal saja. Tidak ada yang tahu. Justru karena Allah merahasiakan itu, yang berbicara adalah keimanan. Keimanan itu apa? Keyakinan. Yakin itu apa? Yakin itu Bapak, Ibu 100%. Kalau dia di bawah 100% itu bukan yakin. Itu sudah menjadi dugaanku kuat. Menduga. Makanya dalam akidah kita itu harus yakin kita. Nggak boleh ada ragu. Oh kayaknya akhirat itu ada. Nggak boleh. Harus yakin 100%. Ketika orang hanya menduga, itu bukan keyakinan namanya. Itu sudah menjadi zon. Zon itu apa? Dugaan kuat. Di bawah zon apa? Syakun, ragu-ragu, 50-50, 50%. Di bawah ragu-ragu apa? Wahmun, menduga tapi masih kayaknya. Makanya dalam keyakinan kita, apa yang kita lakukan ini, Allah itu ada harus yakin. Bukan di zaman sekarang itu banyak orang meragukan, oh saya tidak percaya dengan akhirat karena saya tidak pernah menyaksikan. Maka di sini kita dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabi atau Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Maksud perkataan Rasulullah di atas, wa amma wasful haji wal umrati bitamami fa isyaratun ilal mubalaghati. Dan adapun ketika Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya salat 2 rakaat secara berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan 2 rakaat salat duha atau salat sunnah isyraq, itu seperti haji dan umroh secara sempurna. Maksudnya bukan menyamakan antara hal yang kita lakukan sekarang dengan haji dan umroh. Akan tetapi maksudnya adalah menandakan bahwasanya di saat kita melakukan ini terdapat pahala yang begitu besar. Makanya di sini dikatakan Imam Ibnu fa isyaratun ilal mubalaghah. Itu menandakan adanya hiperbola. Rasulullah menjelaskan sesuatu itu menandakan bahwasanya di situ terdapat pahala yang tidak sedikit. Bahkan tak tanggung-tanggung Rasulullah menyamakan dengan pahala haji dan kalau misalkan tidak dijelaskan seperti ini nanti banyak orang yang tidak mau umroh. Ngapain umroh? Sholat subuh saja. Datang lagi yang satu lagi. Mana yang lebih baik? Sholat subuh di Masjidil Haram, berzikir kepada Allah, sholat sunnah 2 rakaat, lebih baik lagi kan? Datang si kawan yang pertama tuh, iya juga ya. Ini bukan promo umroh, bukan iklan umroh. Ya, menjelaskan apa yang disampaikan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita duduk-duduk seperti ini mendengarkan kajian itu, selesai kita nanti pahalanya seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Ini menyampaikan Rasulullah, bukan hadis riwayat Afrizal TW, bukan. Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi. Ustaz, kalau pas lagi dengar kajian yang ngantuk gimana Ustaz? Nah, kalau misalkan lagi ngantuk, itu terserah malaikat mau mencatatnya gitu. Catat setengah, pahala umroh setengah, itu terserah Rasulullah terserah malah malaikat. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis ke-7. Ya, kita sudah menjelaskan hadis 1 sampai 6, hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai kepada hadis ke-7. Ketika itu dalam hadis ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Artinya apa? Agama itu adalah nasihat. Kira-kira ketika dikatakan nasihat, yang sedang menasihati ini yang hadir atau yang sedang duduk di sini? Yang hadir, itu dia yang dinasihati. Yang sedang duduk di sini misalkan ada ustadz. Ini kan bentuk nasihat. Ketika Rasulullah mengatakan agama itu adalah nasihat, berarti semua harus jadi ustadz dong. Harus ngasih nasihat. Jadi ketika ada ustadz ngasih nasihat, jemaah nggak mau kalah. Oh, saya harus nasihatin juga ustadz ini. Karena Rasulullah mengatakan agama adalah nasihat. Nanti kita akan jelaskan. Ad-dinu an-nasihah. Kata nasihat di situ apa sih? Apakah hanya terbatas kepada nasihat seperti yang kita pahami atau ada penjelasan lain daripada ulama? Karena ketika kita memahami agama ini adalah nasihat, maksudnya puncak di dalam agama kita isinya itu apa? Nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman? Wahai Rasulullah, agama itu adalah an-nasihah. Untuk siapa? Kata Rasulullah, lillahi, untuk Allah. Liki wali kitabihi, untuk kitab Allah. Wali rasulihi, untuk rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, untuk kaum muslimin secara umum. Kita bertanya, nasihat untuk Allah maksudnya gimana? Agama adalah nasihat. Kalau tadi misalkan untuk pemimpin kaum muslimin bisa lah. Ada orang menasihatinya, mungkin ada orang-orang tua kita yang lebih dahulu mengetahui tentang hal politik, ekonomi, pendidikan, menasihati tentang pemimpin kita, itu masuk akal. Tapi ini kepada Allah, nasihat untuk Allah. Apakah Allah perlu dinasihati? Wal'iyadzubillah, tidak mungkin. Bahkan ketika kita mencoba untuk menasihati Allah, bisa-bisa kita kafir kan? Ya Allah, apa yang kau lakukan ini salah. Pakai dalil pula tuh. Ketika ada orang yang menyalahkan, apa yang kamu lakukan itu salah. Dia bilang, enggak lah. Rasulullah bilang seperti itu. Agama kan adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Berarti Allah itu dinasihati. Nah, di sini kita perlu penjelasan para ulama itu bagaimana. Ya, jadi jangan nanti takutnya ada yang selesai keluar dari sini pada saat ini belum dijelaskan udah keluar. Jadi berarti nasihat itu untuk Allah. Tiba-tiba dia nasihatin Allah, nasihatin Rasulullah, itu kan akan berbahaya. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang profil siapa periwayat hadis itu. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama aslinya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Saud bin Jarimah al-Lakhmi al-Filastini. Asalnya mana? Palestina. Agamanya apa sebelum masuk Islam? Kristen.
Masuk Islam ketika tahun 9 Hijriah. Di akhir-akhir kenabian Rasulullah dia masuk Islam. Ahli ibadah dan zuhud. Pernah suatu ketika, ini profil ini Bapak Ibu semua saya nukilkan dari kitab Syiaru A'lamin Nubala, karyanya Imam Az-Zahabi. 30 jilid ya, segini. Saya cari profil daripada perawi ini, saya nukilkan di sini. Dan suatu ketika, kata Imam Az-Zahabi, beliau meriwayatkan dari orang lain, beliau mengatakan anna Tamiman ad-Dariya nama lailatan lam yaqum yatahajjadu faqama sanatan lam yanam fiha uqubatan lilladzi sana. Suatu ketika saking capeknya Tamim bin Aus ad-Dari ini, beliau ketiduran, tidak sempat sholat apa kira-kira? Sholat subuh enggak lah? Tidak sempat sholat tahajud. Ya, tidak sempat sholat tahajud. Faqama sanatan lam yanam fiha uqubatan lilladzi sana. Karena ketika dia bangun ketika itu azan subuh. Masuk waktu subuh, nggak bisa lagi sholat tahajud. Apa dilakukan oleh Tamim bin Aus ad-Dari? Dia menghukum dirinya selama 1 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tertinggal 1 kali, dia hukum dirinya setahun tidak pernah tahajud. Kalau kita mungkin di sini ada yang tidak pernah tinggal sholat tahajud. Karena dari wajah-wajah jemaah kita ini wajah-wajah orang soleh. Jadi penting kita mendoakan. Jadi mau nggak didoain sama malaikat? Mau. Lebih mau didoain malaikat atau didoain ustadz? Dua-duanya, nggak boleh dua-duanya, salah satu. Malaikat ya? Wah, saya pulang aja nih. Didoain malaikat. Oke, baik. Ingin didoain malaikat. Caranya itu mendoakan orang lain. Jadi kita punya sesuatu yang kita inginkan, kita lihat orang lain yang sama, kemudian kita doakan. Tanpa orang yang didoakan itu tahu. Hadisnya apa Ustaz? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba yang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, untukmu yang sama. Jadi kalau kita udah tahu nih, kalau kita punya sesuatu, kita lihat orang, ya Allah berikanlah dia kesehatan, ya Allah panjangkan umurnya, berkahi hidupnya, ya Allah. Itu ketika kita mendoakan orang lain, kita dapat pahala, dan kita mendoakan diri kita, dan malaikat mendoakan kita. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang ingin didoakan malaikat itu tinggal cari orang saja, tapi jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti hilang. Ustadz tadi ketika kajian saya doain Ustadz. Malaikat udah ngapus aja. Bilang-bilang. Rasulullah bilang apa? Bidhahril ghaibi. Tanpa sepengetahuan. Ustadz kalau seandainya ada orang mendoakan yang buruk gimana? Nah dia ini kan tahu bahwasanya doa itu bisa diaminkan malaikat. Dia lihat tetanggaku ini bikin rusuh aja. Langsung tengadain tangan. Ya Allah. Boleh gak? Kalau mendoakan akan dikatakan malaikat walaka bimithlin. Mendoakan orang, ya Allah pendekkan umurnya. Dijawab sama malaikat, untukmu yang sama. Takut kita kan?
Tapi ada Bapak Ibu semua, kalau seandainya dia mendoakan seseorang yang menzoliminya, gimana? Ada orang zolim kepada kita, kita doakan yang tidak baik. Apa? Apa kata Rasulullah? Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah kamu, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Terhadap doa orang yang dizalimi. Kenapa? Karena sesungguhnya doanya tersebut tidak ada penghalang antara dia doanya dengan Allah Subhanahu. Sangat berbahaya. Makanya kita kalau zalimi orang tuh mikir-mikir dulu. Sempat kalau dia berdoa, gak ada hijab antara doanya dengan Allah, tembus langsung. Tembus. Tapi kalau seandainya ada orang melaknat, dengan kata-kata melaknat itu bagaimana? Tadi kan didoakan malaikat, kemudian mendoakan orang yang menzolimi kita. Hati-hati orang yang zalim tersebut, karena doa tersebut berbahaya. Bagaimana kalau seandainya laknat? Ternyata hadisnya ada Bapak Ibu semua, saya nukilkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ternyata kata Rasulullah, ketika seseorang itu melaknat, laknatnya itu naik ke langit. Tapi ketika laknat itu naik ke langit, langit nutup. Ketika laknat ini naik ke langit, nutup. Kemudian dia turun lagi ke bumi, bumi nutup. Kemudian laknat ini kata Rasulullah ke kiri dan ke kanan mencari celah. Kemudian dapat celah, dia mengarahkan kepada orang yang dilaknat. Kalau seandainya laknat tersebut sesuai, maka laknat tersebut akan mengenai orang yang dilaknat. Tapi kata Rasulullah, ketika laknat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaknat, laknat tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Jadi hati-hati kita. Dengan ada media sosial sekarang, hati-hati, ucapan kita itu bahaya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Imam Ibnu Hajar, sanad ini hadis adalah hasan. Hadisnya baik. Ketika kita melaknat seseorang dengan berita yang tidak benar, naik ke langit, turun ke bumi, cari celah. Kalau cocok misalkan sama yang dilaknat akan mengenai, tapi kalau tidak cocok, kena kita. Sama dengan kita melaknat diri kita sendiri. Itu dia. Kita kembali lagi kepada hadis ke-7. Ketika mendengar Tamim bin Aus Ad-Dari ini Bapak Ibu semua, pernah dengar tentang jasasa? Jasasa pernah dengar? Enggak? Kalau Dajjal? Pernah. Beliau inilah yang pernah melihat Dajjal. Pernah dengar? Di sini ada yang pernah lihat Dajjal? Janganlah dibilang orang yang sifatnya kayak Dajjal. Saya pernah lihat, Ustaz. Jangan, bukan, itu beda. Dajjal yang sebenarnya yang nanti akan turun. Hadisnya hadis sahih. Langsung dia bertemu dengan Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah bahwasanya dia melihat Dajjal. Dan ini dikonfirmasi oleh Rasulullah dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah menceritakan ketika itu para kaum muslimin sedang melaksanakan salat zuhur atau asar. Setelah salam, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Rasulullah kan imam kan? Ketika itu Rasulullah mengatakan, liyalzam kullu insanin musalla. Setiap orang menetap pada tempatnya. Ketika Rasulullah mengatakan hal tersebut, ada sesuatu yang sangat amat penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, atadruna lima jama'atukum? Kalian tahu tidak kenapa aku mengumpulkan kalian? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya mengumpulkan kalian karena Tamim perawi tadi bin Aus Ad-Dari
Dia ini adalah orang beragama Kristen, asal Palestina. Dia datang kepadaku, berbaiat kepadaku, menyatakan keislamannya kepadaku. Namun, sebab keislamannya itu karena suatu hal yang sangat penting yang akan saya ceritakan kepada kalian, kata Rasulullah. Apa itu? Tamim ini, dia memiliki kapal. Anak buahnya itu 29 orang, dengan dia 30 orang. Ketika mereka melakukan pelayaran di Laut Yaman, mereka itu terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan lamanya. Di dalam hadis tersebut dikatakan, fala'iba bihim al-mauju syahran. Ombak itu saking kencangnya itu mempermainkan mereka selama berapa? 1 bulan. Terdamparlah mereka kepada satu tempat. Ketika mereka terdampar, anginnya sudah tidak terlalu kencang, mereka turunkan kapal kecil, skoci ya. 30 orang itu turun, mereka menepi ke pulau kecil itu. Ketika mereka turun, mereka menemukan seekor binatang yang isinya bulu semua. Sangat hitam. Jadi kalau misalkan kita ini bahasanya seperti gorila, tapi lebih sehingga kata Tamim bin Aus ini, kami tidak tahu ini yang mana muka, yang mana punggung. Kemudian dikatakan oleh Tamim, wailak, man anti, celakalah kamu, kata Tamim ini, kamu ini apa? Kata dia, anal jassasa, saya adalah jassasa. Dalam bahasa Arab, jassasa itu artinya dari kata jasus. Jasus itu mata-mata, tapi bukan orang. Oke. Apa itu jassasa, kata Tamim bin Aus, dan disaksikan oleh teman-temannya tadi. Gak usah banyak tanya. Segera kalian ke tempat rumah tersebut, karena di sana ada seorang laki-laki yang telah lama menunggu kehadiran kalian. Saking takutnya mereka, kata Tamim, kami sangka jassasa ini syaitona, setan perempuan. Ternyata memang di sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya jassasa ini adalah iblis. Kemudian mereka saking agak ketakutan, mereka langsung pergi ke rumah tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata mendapati seorang laki-laki yang tangannya itu terborgol seperti ini. Kemudian lututnya itu menyentuh, ini seperti orang yang ditahan gitu, ya. Kemudian ketika mereka masuk, badannya, postur tubuhnya agak kecil tapi besar. Kemudian ketika melihat itu, ditanya oleh Tamim, siapa kamu? Kata seseorang itu, gak usah tanya dulu, saya sudah lama menunggu kehadiran kalian. Tapi ada hal yang ingin saya tanya. Di hadis ini diceritakan bahwasanya seseorang tersebut bertanya 4 hal. Pertama, asbiruni an nakhli baisan. Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma baisan. Dijelaskan oleh mereka. Yang kedua, asbiruni an buhairatit Tabariyah. Kabarkan kepadaku tentang sungai Tiberias. Dikatakan oleh mereka ini ya tentang kebun kurma baisan itu masih berbuah. Kata laki-laki ini, sebentar lagi, beberapa tahun lagi, itu tidak akan berbuah lagi. Tentang Danau Tiberias, itu airnya akan terus-terusan menipis. Berkurang. Yang ketiga, dia bertanya tentang Ain Zuhor. Ain Zuhor itu mata air Zuhor. Apakah orang masih menggunakannya? Masih. Itu juga akan berkurang. Pertanyaan terakhirnya apa? Kabarkan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi, apa yang dia lakukan? Oh, dia ada. Dia telah diperangi oleh kaumnya. Oh. Di mana dia sekarang? Dia sekarang di Yathrib. Yathrib itu apa? Madinah. Baik. 4 hal yang saya tanyakan kepada kalian sebentar lagi itu akan bergerak kepada 100%. Tahukah kalian siapa saya? Anal Masih.
saya adalah Al-Masih Dajjal. Sebentar lagi saya akan keluar dan saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar selama 40 hari. Di situ saya akan memporak-porandakan bumi. Kata si Dajjal ini kata si Dajjal apa? Amma inna dzalika khairun lahum an yuti'u. Terkait dengan nabi yang ummi tadi, yang diperangi oleh kaum Arab tadi, lebih baik bagi orang-orang itu untuk menaati mereka, menaati si nabi tadi. Yang menasihati siapa? Dajjal. Sejak saat itu ketika bertemu dia, Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan para teman-temannya itu, anak buah kapalnya itu, ketika bertemu dengan Dajjal ini, mereka langsung face to face, mereka langsung mendatangi siapa sih nabi yang dikatakan oleh Dajjal itu. Diceritakan kepada Rasulullah dan ternyata Rasulullah pernah menceritakan tentang Dajjal ini kepada para sahabat dan sama ceritanya. Maka saat itu Tamim ini menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Itu hadis ini yang meriwayatkan itu siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Itu sangat terkenal sekali kisah tentang Dajjal itu, dia langsung bertemu. Kalau kita kan belum bertemu. Ada kira-kira yang berani bertemu sama Dajjal sini? Ustadz, amal saya udah kuat Ustadz. Apalagi tadi Ustadz bilang kan salat jamaah subuh, pahala haji dan umroh. Udah berapa kali pahala haji dan umroh yang saya miliki gitu. Yang langsung bertemu siapa? Ketika itu Dajjal itu belum terlepas kan? Masih terbelenggu. Kalau dia lepas, ditatapnya aja kita luluh hati kita. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Baik. Tadi sudah kita jelaskan hadisnya bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ternyata Bapak Ibu semua, nasihat itu tidak hanya bermakna ketika Rasulullah mengatakan agama itu adalah an-nasihah, artinya nasihat, tidak. Kalau agama itu adalah nasihat, nasihatun difahami dengan nasihat itu salah satu makna kecilnya saja. Dalam bahasa Arab, kata an-nasihatu itu lebih kurang memiliki 6 makna. Pertama, arti an-nasihatu di situ adalah keikhlasan. Jadi agama itu adalah keikhlasan. Kemudian yang kedua, an-nasihatu itu artinya naqidul ghish, lawan daripada khianat. Lawan khianat apa? Setia. Agama itu adalah kesetiaan. Jadi kalau misalkan kita artikan agama itu adalah kesetiaan, ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah kesetiaan. Kan para sahabat nanya, kepada siapa? Kesetiaan kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Lebih cocok kan? Lebih cocok. Kalau kita fahami tadi nasihat, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, akan sulit kita sambungkan nasihat tersebut kepada Allah. Tapi yang kita fahami di sini, agama itu adalah kesetiaan. Bisa, karena sesuai dengan maknanya. Agama itu adalah keikhlasan, juga bisa. Ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan terhadap orang yang dinasihati. Jadi kalau misalkan orang menasihati itu tujuannya menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Tapi kalau dia nasihati sambil marah-marah, ingin kebaikan kayak itu? Bisa juga. Tapi kalau sambil diupload, nah itu udah lain, beda. Itu cari AdSense. Kemudian agama itu adalah nasihat, maknanya adalah kemurnian dan kejernihan. Agama itu adalah nasihat, artinya menyatukan dan memperbaiki. Jadi ternyata definisi an-nasihat dalam hadis Rasulullah itu bukan hanya memberi nasihat. Itu hanya nasihat secara verbal. Tapi kesetiaan itu jauh lebih tinggi. Kesetiaan siapa? Kepada Allah. Kesetiaan kepada siapa? Kepada kitab Allah, Al-Quran. Kepada Nabi. Kepada pemimpin kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Agama itu isinya itu.
Ini sudah kita jelaskan, agama itu adalah kesetiaan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, an-nasihah di situ kepada Allah, mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah, tunduk mengagungkan Allah. Nasihat kepada Rasulullah atau kesetiaan kepada Rasulullah artinya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, ittiba, kemudian cinta kepada Rasulullah, hormat, membela terhadap sunnah Rasulullah. Kemudian nasihat kepada kita Allah itu membaca dan memahami, mentadabburi, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Kira-kira kalau ditanya kepada kita Bapak Ibu semua, lebih baik mana? Membaca Al-Quran khatam tidak faham, atau membaca satu ayat dengan tadabbur? Satu ayat. Ini kita lagi pemilihan raya, pemilihan umum. Kira-kira kalau dikasih pilihan, mana yang lebih baik? Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita tidak paham artinya, atau membaca satu ayat tapi kita fahami, kita tadabburi, kita dalami. Mana yang lebih baik? Satu ayat. Pahalanya lebih besar mana? Rasulullah pernah bilang, satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu 10 kebaikan. 30 juz Al-Quran itu berapa kebaikan itu? Tuh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, adimun nadhara fil mushafi li anna nadhara fil mushafi ibadah. Sering-seringlah melihat Al-Quran. Al-Quran itu jangankan dibaca, dilihat saja udah jadi ibadah. Di sini kita bertanya, mana dong yang lebih baik, membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak paham artinya, atau membaca satu ayat kemudian mendalami artinya? Yang mana itu? Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan, yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di halaman 535, beliau pernah mengatakan, falau aliman nasu ma fi qiraatil qur'ani bitadabburi, kalau seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat di dalam membaca Al-Quran secara tadabbur, lashtaghalu biha an kulli ma siwaha, niscaya dia akan menyibukkan dirinya dan meninggalkan hal selainnya. Kata Ibnul Qayyim. Ini kita jelaskan sampai selesai. Kalau tidak dijelaskan sampai selesai, nanti ada yang bilang, oh Afrizal ini, daripada saya digituin, saya jelasin. Oke? Fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin huwa muhtajun ilaiha fi shifaa'i qalbi karraraha. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran dengan bertafakkur dan dia menemukan satu ayat yang mana ayat tersebut sesuai dengan permasalahan hidup yang sedang dia alami, karraraha, niscaya dia akan mengulang-ulangnya itu. Oke? Walau mi'ata marrah, walau dia itu mengulang 100 kali. Walau lailah, walaupun dia mengulang semalam suntuk. Dan ternyata itu kebiasaan Rasulullah. Ketika bertemu satu ayat, diulang-ulang sampai subuh. Rasulullah. Dengarkan setelah ini, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairum min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Membaca satu ayat dengan tafakkur dan tafahum dan tadabbur lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam tapi tanpa tadabbur dan tanpa difahami. Wa anfa'u lil qalbi. Karena itu lebih bermanfaat untuk hati. Tapi Bapak Ibu semua jangan pergi dulu. Kalau pergi nanti pemahamannya masih 70% ini. Tapi Bapak Ibu semua bukan menyatakan bahwasanya pahala membaca Al-Quran tidak faham sampai 30 juz itu kecil pahalanya, tidak. Pahalanya besar, bahkan lebih besar daripada membaca satu ayat dengan tadabbur.
Kalau berbicara tentang pahala, khatam membaca Al-Quran meskipun tidak paham itu besar pahalanya. Sangat besar. Tapi Imam Ibnul Qayyim di sini berbicara tentang manfaat yang dirasakan oleh pembaca. Kita tidak berbicara tentang pahala. Karena kalau kita berbicara tentang pahala, satu ayat dibandingkan dengan 30 juz Al-Quran dibaca sampai selesai, itu pahalanya berlimpah ruah. Besar sekali pahalanya, lebih besar daripada tadabbur. Tapi yang ingin disinggung oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, manfaat yang dirasakan oleh hati seseorang yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Itu maksudnya. Lebih bermanfaat. Dia nemukan ayat nih, dia ulang-ulang. Akan ada keterikatan antara dirinya dengan ayat tersebut. Seolah-olah Allah berbicara di hadapannya. Kalau tentang pahala, ya 30 juz Al-Quran lebih besar. Jadi itu makna yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Rasulullah pernah mengulang-ulang, pernah di berbagai ayat, di berbagai hadis Rasulullah mengatakan mengulang-ulang itu sampai subuh atau bahkan di atas 100 kali atau bahkan lebih. Agar ada keterikatan antara Rasulullah dengan ayat itu. Nah, jadi sekarang bisa difahami ya, artinya manfaat ini bukan berarti berbicara dari segi pahala. Karena dari segi pahala satu ayat dikali 10, itu satu ayat. 30 juz itu berapa ayat? Ada yang pernah ngitung? Kira-kira ada yang pernah ngitung nggak? Pernah Ustaz, tapi lupa Ustaz. Nah itulah. Pernah Ustaz, tapi ketika itu saya ngitungnya ngulang-ngulang terus. 1, 2, 3, 4. Tadi sampai di mana? Jadi itu. Oke. Agama adalah nasihat, kesetiaan kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Ya, pemimpin kaum muslimin itu apa? Kesetiaan kepada pemimpin kaum muslimin, menasihati dengan bijak, mendoakan, tidak memberontak kecuali dalam kebenaran. Kepada kaum muslimin apa? Peduli kepada kaum muslimin, jujur, tidak berdusta. Kata Rasulullah apa? Man ghasya falaysa minna. Siapa yang berkhianat kepada kami, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Dikeluarkan dari golongan Rasulullah. Nah, juga kita menukilkan pendapat daripada Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Imam Ghazali mengatakan an-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah. Yang susah apa? Menjalankan satu. Ada lagi yang susah. Nasihat itu mudah, yang susah. Wal mushkilu qabuluha. Yang susah itu menerima nasihat. Kenapa? Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawamu. Karena nasihat itu ketika disampaikan kepada seseorang tapi hatinya sedang dipenuhi oleh hawa nafsu, dia tidak akan menerima nasihat itu. Jadi Imam Ghazali mengumpamakan diri kita ini, Bapak Ibu semua, jiwa kita ini seperti sebuah kerajaan. Hati atau kolbu kita itu diumpamakan seperti seorang raja. Akal itu diumpamakan seperti panglima perang. Jiwa kita seperti sebuah kerajaan, kolbu atau hati kita seperti raja, sedangkan akal kita itu diumpamakan seperti panglima perang. Ketika seseorang dinasihati, secara akal itu masuk. Orang kalau nasihati kita yang baik, secara akal kita terima. Tapi ketika masuk ke dalam hati, kalau hati tersebut sudah digoda oleh hawa nafsu, maka dia tidak akan menerima. Ketika hati sebagai raja tadi tidak menerima, dia akan perintahkan kepada panglima perangnya, yaitu akalnya, jangan terima. Padahal awal tadi panglima perangnya atau akalnya menerima. Tapi karena yang tertinggi itu bukan panglima perang, siapa yang tertinggi? Raja tadi. Maka yang paling penting ini yang harus disasari itu sebenarnya bukan di akalnya, tapi menyentuh kalbu atau hatinya. Karena ketika hati mengatakan sesuatu, dia akan memerintahkan kepada panglima perangnya. Siapa tadi? Akal tadi. Untuk
melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah hati atau raja tadi. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam diri kita ada sesuatu yang kalau itu baik semua baik. Itu buruk semua buruk. Siapa? Qalbu atau hati tadi. Karena dia raja. Kalau panglima perang ini hanya menerima perintah saja. Makanya itu. Jadi kalau misalkan hati seseorang sudah terpengaruhi, maka itu sangat berbahaya. Sebagai penutup, nah, nasihat itu wajib nggak? Wajib ya, memberi nasihat kepada orang yang salah. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, dan dalam kitab At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih karangannya Ibnul Mulaqqin, wan nasihatu lazimatun ala qadri taqah. Nasihat itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan kita. Syaratnya ada 3. 1, annahu yuqbalu nushuh. Kalau dia menduga ketika dia menasihati, nasihatnya diterima. Yang kedua, wa yuta'u amruh. Nasihatnya itu akan dilakukan. Dan yang ketiga yang paling penting kata Imam Nawawi, wa amina ala nafsihil makruha. Dan dia meyakini ketika dia memberikan nasihat tidak terjadi sesuatu kepadanya. Jadi kalau kita menasihati seseorang, kita tahu orang ini akan mencelakai kita, nasihat itu tidak lagi bersifat wajib. Pada dasarnya wajib. Tapi kalau misalkan kita tahu ini, kalau misalkan saya nasihati, habis saya ini. Jadi nasihat itu tidak wajib lagi. Kata Imam. Nah, makanya ini. Nah, ini kan pas dia kan. Nah, saya lihat jamaah terakhir nih, terakhir. Syekh Ali At-Tantawi pernah mengatakan, "Walladzi yakhruju minal qalbi yadkhulul qalba." Sesuatu yang keluar dari hati itu akan mudah masuk ke dalam lubuk hati. Nasihat kita kalau memang keluar dari keinginan tulus, kebaikan itu akan mudah masuk kepada hati seseorang. Walladzi kharaja minal lisani lam yujawiz al-adhan. Akan tetapi kalau seandainya nasihat itu hanya berbentuk retorika saja, tidak berdasarkan dari hati yang paling dalam, orang yang dinasihati hanya mendengar dan paham saja. Untuk mengamalkan nasihat tersebut akan berat. Jadi kalau misalkan kita memberikan nasihat itu ikhlas, benar-benar menginginkan kebaikan, tidak ada niatan yang lain untuk flexing dan lain sebagainya agar dilihat keren dan lain sebagainya, tidak. Kalau niat kita sudah tidak baik seperti itu akan sulit. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menjawab sendiri, silahkan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pertanyaannya. Karena memang ketika beberapa tahun kemudian mungkin orang-orang tua kita pernah menyaksikan itu perdebatan keras di kalangan para ulama kita. Apakah khutbah Jumat itu sah ketika disampaikan dalam bahasa selain bahasa Arab? Kenapa? Karena Rasulullah ketika menyampaikan khutbah itu full bahasa Arab. Jadi orang yang menyampaikan khutbah ini tidak dalam bahasa Arab berarti dia telah melakukan bid'ah. Jadi perdebatan itu keras sekali. Sampai sekarang memang seperti bapak kita semua
menyaksikan. Ada beberapa masjid itu yang menyampaikan khutbahnya pakai bahasa. Kalau tadi yang menyaksikan misalkan santri, aman kan? Paham dia. Ini kita yang misalkan nggak paham bahasa Arab, misalkan Bapak nggak paham bahasa Arab, dalam hati, jangankan bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Indonesia saya tidur, bahasa Arab pula khutbahnya, itu bagaimana? Jadi gini, makanya sekarang itu hampir semua masjid itu pakai bahasa Indonesia, karena melihat manfaat yang disampaikan oleh khatib. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan bahasa Indonesia? Karena Rasulullah orang. Karena kalau orang Indonesia, jadi sampai di masjid apa ini? Sampai di Masjid Nabawi pun, Masjidil Haram pun ada ketika khutbah menyampaikan bahasa Arab, tapi kan ada orang yang mendengarkan pakai headset itu, ada yang menerjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Karena agar apa yang disampaikan khatib itu tersampaikan. Kan gitu. Makanya sekarang kalau misalkan dikatakan apakah khutbah yang disampaikan oleh khatib itu nasihat? Iya, nasihat. Karena masuk dalam kategori setia atau nasihat kepada kaum muslimin. Karena yang hadir juga ada pemimpin kaum muslimin. Ya, menggunakan kitab-kitab Allah ketika Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan yang disampaikan itu adalah berbahasa Arab, itu dibolehkan ketika itu dilakukan di pesantren. Karena santrinya bahasa Arab. Tapi kalau di masjid kita janganlah. Takutnya nanti pelan-pelan berkurang. Yang makin banyak itu yang pengen tidur. Nah, ini enak nih. Wah, ini kayak apa? Kayak kori. Tapi memang yang menggunakan bahasa Arab itu mereka singkat. Khutbah Jumat ini kalau dilakukan rukun saja udah selesai. Salah satu rukunnya apa? Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Itu salah satu rukunnya. Kemudian yang kedua, dia nukilkan ayat Al-Quran. Dia bersolawat kepada Nabi. Kemudian dia berdiri dan lain sebagainya. Khutbah itu kalau dilakukan 3 menit kelar. Tapi kan kita ingin menggunakan waktu yang seminggu sekali itu untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Makanya nasihat yang diberikan Rasulullah ketika khutbah kepada para sahabat itu materinya gak berat-berat. Kalau berat nanti, itu bukan di khutbah Jumat, di kajian. Makanya kalau misalkan ada materi yang berat sekali khutbah Jumat itu, udahlah. Kalau misalkan yang ringan aja kita tidur. Saya waktu di salah satu masjid, saya khutbah Jumat. Saya sampaikan di awal khutbah itu, barang siapa ya yang memegang HP-nya ketika khatib sudah naik mimbar dan memainkan HP-nya, maka faqad lagha. Maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Kenapa? Hadisnya ada. Kata Rasulullah apa? Man la'ibal hasa wal khatibu yas'ud. Barang siapa yang bermain kerikil. Kan dulu nggak ada HP ya. Kerikil. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Kalau dulu nggak ada kerikil, sekarang dikiaskan kepada HP. Setelah itu saya lihat, setelah saya nyampein, semua orang naruh HP. Tiba-tiba 2 minggu kemudian di masjid yang sama saya iseng. Saya jadi jamaah di situ. Saya diuji sama Allah. Samping kanan, satu lagi, samping kiri main HP semua. Saya mau negur nggak bisa. Tapi setelah selesai sholat Jumat saya tegur itu. Karena saya yakin rupanya, saya coba lagi sholat di masjid itu, saya naik ke lantai 2. Rupanya di lantai 2 ketika khatib sudah salam, mulailah mereka nih. Pokoknya di depan itu kalau jalan kota infak, saking mereka rame-rame tidur nyender itu, kota infak jalan di sini, dikagetkan jadi mundur ke sini lagi. Misalkan kota infak jalan nih, kan tidur nih, deretan, kan jalan, bangun dia digeser, terakhir kan di sini, dibangunkan sama yang sini, kota infaknya geser lagi gitu. Jadi mereka kalau misalkan memang ngambil yang takutnya coba dicek nanti mungkin di sudah lantai 2 itu biasanya nyender udah waktu tidur karena sudah jadi alarm. Kalau sudah imam naik, nah ini paling nyampainya takwa, iman, udah paham, udah hafal ya.
Meskipun ketika keluar dari masjid lupa semua. Jadi seperti itu. Kalau dibilang itu nasihat iya, tapi mencocokkan memang dulu terjadi perdebatan keras. Tapi sekarang itu perdebatannya sudah hampir tidak terdengar lagi. Lebih kurang seperti itu, Pak. Ya, ya silakan. Oh iya. Hmm. 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 Oh iya. Satu sapi tapi beda-beda. Beda-beda. Oh iya. Ya. Oh, oke. Secara simpelnya karena keterbatasan waktu dikatakan bisa. Nanti ada yang bertanya, Ustaz, nah itu kan dijadikan kendaraan di akhirat. Kalau satu sapi dinaikin, beda keluarga gimana? Kasihan sapinya. Jadi itu diperbolehkan. Karena gini, kalau misalkan tidak diperbolehkan nanti takutnya di satu masjid itu yang berkurban hanya satu sapi saja. Karena yang mampu itu ternyata hanya satu keluarga, keluarga yang lain belum mampu. Yang banyak itu kambing dan lain sebagainya. Kalau misalkan ditanya bisa atau tidak, tetap bisa. Adapun kendaraan kita nanti di akhirat adalah sapi itu bukan secara hakiki artinya sapi yang kita kurban itu. Karena kasihan sapinya. Nah, jadi kalau ditanya bisa atau tidak, itu diperbolehkan. Kalau kurban ayam, Ustaz, itu belum ada. Ya. Kalau ayamnya segede sapi, Ustaz. Oke, lebih keren seperti itu, Pak. Yang lain mungkin? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kajian. Hmm. Oke. Iya. Hmm. 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 Bisa. Ya. Baik. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sebelum kiamat itu kaum muslimin diwafatkan, ada riwayat yang berbicara seperti itu. Tapi kemunculan Dajjal itu sebelum itu. Karena memang Dajjal ini muncul sebagai ujian bagi kaum muslimin. Makanya ketika menceritakan itu Rasulullah mengatakan, seandainya ketika umatku menghadapi Dajjal itu aku masih ada, aku yang akan menjadi orang pertama yang akan melawan Dajjal. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal keluar, saya sudah tidak ada. Setiap orang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking fitnah, itu saking besar itu. Sama Nabi Isa saja kan nggak mampu Dajjal. Sebenarnya sama Nabi Muhammad kan lebih nggak mampu lagi. Tapi Rasulullah ketika itu sudah tidak ada. Makanya Allah menurunkan Nabi Isa. Karena sama-sama Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih, Dajjal sama-sama Masih. Dalam bahasa Arab, Masih itu artinya masaha. Masa itu menghapus. Dajjal ini kemampuan itu menghapus kebenaran bisa diganti dengan keburukan. Jadi keburukan itu kita bisa pahami kebenaran. Membolak-balikkan fakta. Makanya kalau ada orang suka membolak-balikkan fakta itu sifat Dajjal. Menipu dan lain sebagainya itu sifat Dajjal. Itu yang pertama. Artinya kita sebelum kiamat itu muncul dulu Dajjal, karena itu ketika Dajjal muncul artinya
kiamat itu benar-benar sudah dekat, kiamat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri fisik yang disampaikan itu disampaikan di hadis-hadis lain. Diceritakan bahwasanya Dajjal itu ciri-cirinya memang mata satu. Dan dia bukan makhluk, dia manusia. Dia manusia, dia bukan binatang, bukan hewan, dia manusia. Matanya bukan mata sipit, matanya sebelah itu memang iya. Dan di situ akan tertulis kafara bagi orang-orang yang tidak mampu membaca pun tapi ada keimanan, dia mampu melihat. Nah, ciri-cirinya itu memang disampaikan salah satunya di hadis yang Tamim Ad-Dari tadi menceritakan bahwasanya badannya enggak terlalu tinggi tapi gempal. Rambutnya itu agak banyak gitu. Tidak terurus. Tapi nanti kalau misalkan dia keluar entah masuk ke tukang pangkas, nggak tahu gitu. Lebih kurang seperti itu. Ceritakan di hadis-hadis lain. Ya. Iya, silakan Bapak. Ini tentang Dajjal, Pak? Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masyarakat ada orang yang terkena bahwa kita mau korban itu tidak boleh mengukur, tidak boleh tipu, Ya. yang mau korban. Ya. Ada yang mengatakan sebenarnya benda yang dikorbankan itu tidak boleh mengukur, tidak boleh punya sapinya. Yang masuk akal saya sebenarnya yang benda yang dikorban itu sapi itu tidak boleh diukur, potong selama 10 hari itu. Ini penjelasan yang besar dan sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hal tersebut memang kalau kita buka kitab fikih terkait apa yang disampaikan Rasulullah, ada yang memahaminya bentuknya itu bentuk sebuah keharusan. Keharusan maksudnya orang yang berkurban nggak boleh potong kuku, nggak boleh misalkan cukur rambut dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat hadis tersebut, mereka kiaskan dengan orang yang sudah berihram untuk haji. Kalau sudah berihram niat kan nggak boleh potong kuku, nggak boleh. Jadi orang yang berhaji di sana dikiaskan dengan kita yang sedang berkurban. Maka ulama yang ada dalam mazhab ini mengatakan tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia memotong kukunya, kurbannya tetap sah. Itu yang harus digarisbawahi. Bukan sebuah syarat yang kalau seandainya dia lakukan, maka kurbannya tidak sah. Ini merupakan salah satu adab. Tapi ada di antara mazhab lain mengatakan bahwasanya sifatnya tidak boleh memotong kuku, rambut dan lain sebagainya untuk orang yang sedang berkurban itu hanyalah bersifat makruh saja. Makruh berarti ketika dia melakukan tidak berdosa tapi kurang baik saja. Jadi memang kalau kita lihat terkait permasalahan ini, ulama dalam beberapa mazhab itu berbeda pendapat. Kalau menurut kita yang baiknya itu bagi orang yang berkurban ketika masuk 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah dalam kalender Hijriah itu kan bukan jam 12 malam. Maghrib kan? Ketika maghrib itu pergantian tanggal Hijriah berganti. Maka ketika kemarin yang 1 Hijriah setelah maghrib, maka sudah tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada yang lebih condong kepada pendapat, Ustaz, kayaknya saya lebih condong pendapat yang mengatakan ini makruh, ya silahkan saja. Tidak masalah, itu tidak menjadi perdebatan. Tapi lebih baiknya memang mengikuti adat istiadat yang memang sudah berkembang di situ. Lebih kurang seperti itu Bapak. Tidak ada satu kata para ulama mengatakan ini haram, itu tidak boleh dan lain sebagainya. Sama juga, tidak boleh juga. Karena itu nanti sebagai saksi sebelum darahnya dipersembahkan misalkan di hari kurban itu akan menjadi saksi. Bahwasanya ketika kita di dunia itu helai-helai rambutnya atau darahnya itu akan ditimbang di hadapan Allah dan kita akan melihat bahwasanya itulah bentuk kesetiaan dan kurban kita kepada Allah. Nah, jadi kalau misalkan dia terlepas sebelum nanti kan tidak masuk ke dalam hitungan. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita Bapak. Kita selesai? Iya, sudah. Iya. Iya. Oh iya, silakan. Saya tutup dulu atau?
Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat dan sekarang untuk penyembelihan pada hari Sabtu, maka masjid yang berdiri DKM memutuskan bahwa kita akan sholat Jumat seperti biasa, sholat Id seperti biasa. Jadi tidak Ya, kalau sudah sholat Id nggak usah sholat Jumat. ya ada pendapat. Tapi di sini tetap Mazhab kita Imam Syafi'i, sholat tetap ada. sholat Id ada, sholat Jumat ada, dan omongan hari Sabtu kita melaksanakan, dan nanti hari Ahadnya tidak ditiadakan pengajian, diliburkan, jadi akan diliburkan pengajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan untuk kita fahami dan kita amalkan, dan sebagai saksi bahwasanya kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba'. ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.